Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Maherenza benar-benar tidak menyangka bahwa Tama akan begitu kejam kepada bibinya sendiri. Dia secara langsung mengatur lingkungan yang sulit untuknya. Dia mendesah, Tama memang sedikit berlebihan. Apalagi kamu itu bibinya. Saat dia berkata, Maherenza menghela nafas lagi dan berkata dengan serius, namun, Tama sangat berguna bagi keluarga Renza sekarang dan tidak ada cara lain lagi. Selama dia kembali ke keluarga Renza dan menikahi putri keluarga Guntur, kekuatan keluarga Renza akan segera bisa bertambah banyak. Dan jika dia bisa mengambil hati gadis keluarga Sucipto, itu akan menjadi kekuatan yang sangat sempurna. Mendengar desahan ayahnya, Cynthia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tama padanya di helikopter. Dia berkata bahwa 8 dewa perang milik keluarga Wibowo meninggal di tangannya. Dia juga mengatakan bahwa Askaragu yang awalnya sedang sekarat, kini sembuh total dan seperti dilahirkan kembali karena Tama. Dia bahkan mengatakan bahwa serangkaian peristiwa yang menghancurkan Jepang yang terjadi pada 3 keluarga besar di Jepang beberapa waktu lalu semuanya dilakukan secara pribadi olehnya. Berarti, kekuatan Tama kemungkinan akan jauh melebihi banyak orang. Memikirkan hal ini, Cynthia bergerak-gerak di dalam hatinya, dan bergumam, semua ini jangan pernah biarkan ayah tahu. Jika tidak, dia akan lebih memperhatikan Tama si anjing itu. Aku, Cynthia Renza, tidak akan pernah membiarkan dia kembali ke keluarga Renza sampai kapanpun. Jika tidak, begitu anak ini kembali ke keluarga Renza, tidak akan ada tempat bagiku untuk berdiri di keluarga Renza. Itu adalah ancaman besar. Jadi Cynthia segera berkata, Ayah, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, Tama adalah orang bodoh berdarah dingin tanpa kasih sayang. Anda pikir dia dari darah keluarga Renza kan, dan Anda ingin dia kembali ke keluarga Renza juga? Tapi dia tidak pantas ayah. Ada darah berandalan di tubuhnya. Lihatlah, aku bibinya saja diperlakukan sekejam ini. Jika dia kembali ke keluarga Renza, apakah itu akan memperbaiki keadaan? Atau malah menambah masalah yang ada bagi keluarga Renza? Maherenza tiba-tiba terdiam. Kata-kata Cynthia juga membuatnya sedikit waspada. Semua orang berharap bawahan mereka dapat memiliki seorang pemimpin yang layak. Tetapi hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah masalah yang sangat realistis, yaitu apakah mereka dapat menekan masalah atau malah menambah masalah yang ada. Apa yang dilakukan Tama hari ini, dalam pandangan Maherenza, memang terlalu berlebihan. Bahkan jika karena kesalahan Cynthia ibu mertuanya, sebagai keponakan Cynthia, dia tidak boleh melakukan ini pada bibinya. Dia bahkan memaksa bibinya untuk tinggal di desa kumuh yang bobrok untuk waktu yang lama. Itu membuat sadar Maherenza bahwa jika ingin membuat Tama patuh kembali pada keluarga Renza dan membiarkannya mengenali identitas aslinya serta kembali pada anggota keluarga Renza, memang tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah. Setelah Maherenza memahami ini, dia membuka mulutnya dan berkata, Cynthia, bagaimanapun juga, masalah ini adalah kesalahanmu, jadi meskipun Tama memang terlalu berlebihan, tapi kamu tidak perlu benar-benar membencinya. Tenanglah, dan mencobalah untuk bersabar. Kita akan membahas masalah ini saat kamu kembali. Cynthia diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru berkata, Aku tahu ayah, aku tidak bisa menemanimu selama ini, terutama saat tahun baru. Kita tidak bisa bersama dan saling berbagi nanti.
Maherenza sedikit tersenyum, ini semua adalah hal-hal sepele. Jangan khawatir, ayah akan menunggumu kembali. Baik, Cynthia mengangguk ke kamera video call sambil menyeka air mata. Pada saat ini, di ponsel Mahe, putra tertuanya Andrew Renza, masuk dan berkata dengan sedikit cemas, "Ayah, aku ada kabar buruk." Maherenza mengerutkan kening, "Berita apa?" Andrew berkata, "Aku mendengar bahwa keluarga Sucipto membeli semua master pengawal di seluruh Asia dengan harga yang sangat tinggi. Per master bela diri akan diberi puluhan juta, bahkan jika dihitung bisa mencapai 1 miliar per tahunnya. Diperkirakan, untuk semua master yang dia beli nilainya mencapai 50 miliar, apalagi banyak master top yang telah pensiun dari pertandingan." Mahe pun bertanya dengan heran, "Mengapa mereka membuat langkah besar ini?" Andrew berkata, "Mungkin itu untuk mengganti hilangnya pengawal mereka yang bertempur di Jepang. Aku juga mendengar bahwa puluhan orang dari keluarga Sucipto telah digugat oleh jaksa pengadilan Jepang. Jadi tak seorang pun dari mereka bisa melarikan diri dari penjara." Maherenza mengangguk. Dia tahu betul betapa pentingnya kekuatan tempur bagi keluarga teratas. Dilihat dari apa yang terjadi pada keluarga Sucipto di Jepang kemarin. Jika bukan karena adanya cadangan master hebat dari keluarga mereka, tidak akan mungkin mereka bisa mengirim ratusan master bela diri ke Jepang dalam waktu semalam. Yang lebih menguntungkan adalah ketika mereka ini tiba di Jepang, dia bisa langsung menghancurkan keluarga Matsumoto dengan sikap buas yang kuat. Para master perang miliknya bisa bertempur secara kuat dan efektif meskipun tanpa senjata, amunisi, dan tangan kosong. Selama mereka memiliki paspor dan visa, mereka dapat masuk dan meninggalkan negara manapun kapanpun dan menjaga kemampuan pertempuran setiap saat. Orang seperti itu adalah pendukung terpenting bagi keluarga besar untuk berpergian ke luar negeri. Kemampuan tempur senjata jelas kuat, tetapi tidak ada keluarga yang dapat mengangkut pasukan dengan senjata dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, pembunuh yang menggunakan senjata memiliki kemampuan tempur yang sangat terbatas. Begitu mereka perlu pergi ke luar negeri untuk melakukan misi tanpa senjata, pada saat itu juga mereka kehilangan kemampuannya. Sementara itu, master seni bela diri yang dinaungi oleh beberapa keluarga kaya pasti memiliki kemampuan berperang tanpa senjata. Jadi meskipun dia pergi ke negara dengan kontrol senjata paling ketat di dunia, mereka masih bisa menjamin kemampuannya dalam pertempuran. Ini adalah satu poin penting dari semua master perang. Andrew berkata kepada Maherenza lagi saat ini, dan mendengar bahwa Ayu, anak gadis tertua dari keluarga Sucipik, telah menyelidiki orang misterius menyelamatkannya ke seluruh negeri sejak dia kembali dari Jepang. Keluarga Sucipto bahkan diam-diam menawarkan harga 100 miliar. Untuk siapa saja yang menemukan informasi tentang orang ini. Oh ya, Maherenza kemudian bertanya dengan takjub, "Apa latar belakang orang ini? Apakah itu musuh keluarga Sucipto?" "Tidak." Andrew berkata, "Aku dengar bahwa tampaknya itu adalah penyelamat Ayu dan Jevi saat mereka mengalami tragedi di Jepang." Penyelamat Jevi dan Ayu? Mendengar kata-kata ini, Tuan Maherenza tiba-tiba bertanya dengan heran, "Apakah itu orang misterius yang aku ceritakan waktu itu?" "Iya." Andrew mengangguk. Dulu ada rumor bahwa Ayu dan kakaknya diselamatkan oleh pria misterius saat mereka di Jepang. Tuan Maherenza kemudian bertanya lagi, "Pria misterius itu menyelamatkan saudara mereka di Jepang, dan Ayu serta keluarga Sucipto sedang mencari petunjuk tentangnya di Indonesia. Apakah pria misterius ini memang asli dari Indonesia?" Andrew berkata, "Kelihatannya memang seperti itu. Jika tidak, keluarga Sucipto tidak perlu mencari orang misterius yang muncul di Jepang waktu itu di Indonesia, kan? Bukankah itu sangat jelas?" Maherenza tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tidak peduli siapa orang misterius itu, setidaknya satu hal yang pasti. Kekuatan orang misterius itu benar-benar sangat kuat sehingga kita tidak bisa memahaminya. Bisa dikatakan itu adalah kekuatan Dewa Langit."
Iya, Andrew juga menghela nafas. Dia bisa membunuh banyak iga ninja dan menyelamatkan Ayu dan Jeffy dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan orang ini benar-benar seperti dewa langit. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.